dapat ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun terganggu. Yang kedua, jenis-jenis otot. Yang pertama yaitu otot rangka. Merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Yang kedua, otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pernafasan, kandung kemih hingga rahim. Tak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. 3. Otot jantung. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan memiliki irama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar. Sementara saat otot jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi-fungsi otot ada 6. Yang pertama yaitu melakukan gerakan tubuh, kedua mengatur postur tubuh, ketiga menjaga keseimbangan, keempat mendukung peredaran darah manusia, kelima membantu proses pernafasan, dan yang terakhir yaitu mendukung proses pencernaan. Pada poin pertama yaitu melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang Anda lakukan. Otot rangka melekat pada tulang Anda dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangka digunakan kapanpun Anda bergerak. Otot mengikuti arah gerakan yang Anda inginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. Pada poin kedua yaitu mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh Anda. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher yang kaku, otot punggung yang lemah, dan otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan Anda. Pada poin ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu Anda menjaga keseimbangan. Dalam sistem otot ada yang disebut dengan otot inti yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Semakin kuat otot inti Anda, maka semakin baik pula keseimbangan tubuh Anda. Pada poin keempat yaitu mendukung peredaran darah manusia. Pada sistem otot manusia, otot jantung dan otot polos yang keberadaannya tidak disadari berfungsi membantu jantung berdetak dan aliran darah mengalir ke seluruh tubuh. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya impuls listrik. Pada poin yang kelima yaitu membantu proses pernafasan. Diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernafasan. Saat Anda bernafas lebih berat seperti saat sedang berolahraga, diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung. Dan yang terakhir yaitu mendukung proses pencernaan. Sistem otot manusia juga berfungsi dalam membantu proses pencernaan. Ya, saat tubuh mencerna makanan, prosesnya dikendalikan oleh otot-otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan. Otot-otot polos Anda melemas dan menegang saat makanan melewati tubuh selama proses pencernaan. Otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh Anda melalui buang air besar atau muntah ketika sakit. Kelompok otot itu ada 4. Yang pertama otot kepala dan leher, yang kedua otot batang tubuh, yang ketiga otot ekstremitas atas, yang keempat otot ekstremitas bawah. Yang pada poin pertama, otot tergolong dalam kelompok otot kepala dan leher. Menurut SAR Training Modules dari National Cancer Institute, sistem otot rangka juga mencakup otot yang ada pada wajah, di mana otot ini membuat manusia dapat menunjukkan berbagai ekspresi, mulai dari ekspresi terkejut, jijik, marah, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Sehingga ekspresi manusia termasuk salah satu elemen penting dalam komunikasi nonverbal, karena otot rangka
yang terdapat pada bagian wajah termasuk frontalis, orbicularis oris, laris maculi, buccinator, dan zygomatikus. Sementara itu ada 4 pasang otot rangka yang bertugas dalam proses mengunyah makanan. Otot-otot yang tergolong dalam kelompok otot paling kuat di seluruh tubuh ini terhubung pada rahang bagian bawah Anda, dan 2 di antara otot-otot tersebut adalah temporalis dan masseter. Pada poin kedua, kelompok otot tergolong dalam kelompok otot batang tubuh. Sementara itu, otot batang tubuh termasuk otot-otot yang dapat menggerakkan tulang belakang, otot yang membentuk dinding abdomen, dan otot yang melindungi panggul, di mana otot yang tergabung dalam otot rangka di bagian batang tubuh adalah kelompok otot ectospinae yang terletak di sisi tulang punggung, yaitu bertugas untuk membantu tubuh mempertahankan posisi tegak saat sedang berdiri maupun duduk. Lalu, otot yang tergabung dalam sistem otot rangka pada bagian batang tubuh berikutnya adalah otot yang ada pada dinding toraks atau dada yang terlibat dalam proses pernapasan, di mana otot ini terletak pada rongga di antara tulang rusuk, dan otot tersebut berkontraksi saat Anda mengembuskan napas. Pada poin ketiga, otot tergolong dalam kelompok otot ekstremitas atas. Sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas atas mencakup otot yang melekatkan tulang belikat ke dada dan menggerakkan tulang belikat, yang melekatkan tulang lengan atas ke tulang belikat dan menggerakkan lengan, serta otot yang terletak di lengan bagian bawah yang menggerakkan telapak tangan, lengan bawah, dan pergelangan tangan, di mana otot-otot yang termasuk ke dalam otot ekstremitas atas adalah triceps brachii, biceps brachii, brachialis, dan brachioradialis. Pada poin keempat, otot tergolong ke dalam kelompok otot ekstremitas bawah. Sementara itu, otot yang tergolong ke dalam otot rangka bagian ekstremitas bawah adalah otot yang menggerakkan paha. Lalu, otot-otot gluteus yang fungsi utamanya untuk menggerakkan pinggul, namun otot-otot ini menjulur ke arah paha. Ada pula otot yang berfungsi untuk menggerakkan kaki. Sebagai contoh, otot ekstensor besar tungkai, dalam kata lain quadriceps femoris, yang dapat meluruskan kaki di bagian lutut. Lalu, otot hamstring yaitu otot besar yang memanjang dari pinggul hingga bagian bawah lutut, dan juga bagian dari sistem otot rangka di bagian otot ekstremitas bawah. Gangguan pada sistem otot. Yang pertama yaitu mialgia. Mialgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami. Bahkan bisa jadi semua orang pernah mengalami kondisi yang satu ini. Pada otot yang kedua, kram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit. Umumnya, kram otot terjadi di bagian kaki. Meski cenderung tidak berbahaya, saat mengalaminya, Anda tidak bisa menggunakan maupun menggerakkan otot yang sedang mengalami kram. Yang ketiga, distrofi otot. Gangguan pada sistem otot berikutnya adalah kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir yang umumnya bersifat turun-temurun. Distrofi otot ini merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang menyerang otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh kebutuhan untuk membantu otot berfungsi secara normal. Yang keempat, atrofi otot. Masalah kesehatan lain yang menyerang sistem otot manusia adalah atrofi otot. Umumnya
Kondisi ini terjadi saat otot menyusut karena terlalu lama tak digunakan. Namun, beberapa hal ini juga mungkin terjadi penyebab dari atrofi otot, seperti proses penuaan, malnutrisi, penggunaan otot-ototan, hingga kondisi kesehatan lainnya. Kesimpulannya pada gangguan sistem otot adalah masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa berpusat hanya di saat area tubuh saja. Misalnya hanya di wajah, di kaki, dan di tangan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga dalam beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Kelumpuhan ini dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, presis. Presis kumpuhan parsial di mana pasien masih bisa mengontrol beberapa ototnya. Yang kedua, paraplegia. Paraplegia, kelumpuhan yang menyerangkan otot di kedua kaki dan tubuh bagian bawah. Yang ketiga, quadriplegia. Kelumpuhan yang menyerang di kedua tangan, menyerang otot di kedua tangan, kedua kaki, dan terkadang di leher bawah. Hemiplegia, kelumpuhan yang menyerang otot yang di salah satu sisi tubuh saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.